Terima kasih ya, selamat malam ya Bapak Ibu semuanya. Jika saya renungkan kembali ya, saya ini akhir-akhir ini mau coba untuk merenungkan segala kebaikan Tuhan. Hidup ini terus maju, terus maju, terus maju, terus. Seperti kita ini tidak pernah menengok ke belakang. Kita selalu harus melupakan apa yang di belakang, mengarahkan pandangan kita apa yang ada di depan. Tetapi sesungguhnya langkah-langkah kita ini hari ini sebetulnya harus tambah bijak. Mengapa? Karena langkah kita hari ini sebetulnya telah melalui langkah-langkah sebelumnya. Kejadian peristiwa baik maupun tidak baik dalam hidup kita, sehingga hari ini kita sebetulnya setiap hari harusnya bertambah bijak, harusnya bertambah mengerti, terus belajar. Apa yang Tuhan mau ajar di dalam hidup saya lewat pelayanan, hubungan dengan para leader, dengan para jemaat, gesekan satu sama lain, masalah demi masalah. Demikian juga jika saya renungkan lagi sebelum saya menjadi pendeta, saya pernah bekerja. Bagaimana hubungan saya dengan bos, dengan pimpinan saya, dengan karyawan, gesekan demi gesekan. Sesungguhnya itu untuk mempertajam pribadi saya. Untuk melihat diri saya siapa dan apa yang ada pada saya pada saat itu. Demikian juga saya juga boleh mengerti, boleh belajar dari sifat, karakter, kebiasaan, pandangan, pikiran, pengertian, pengetahuan orang-orang yang berhadapan dengan saya pada waktu itu. Demikian juga dengan keluarga, gesekan dengan istri, suami, anak-anak, itu seringkali terjadi. Nah, sebetulnya untuk apa? Sebetulnya ya untuk membuat saya ini lebih bijak, lebih mengerti siapa diri saya dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Entah itu masalah keuangan, masalah pekerjaan, semuanya. Sesungguhnya Tuhan sedang mengajar kepada diri saya sampai hari ini. Dan terus Tuhan, Roh Kudus tidak berhenti untuk mengajar, mengajar, dan mengajar. Supaya saya lebih mengerti, lebih mengerti, lebih mengerti, mengenal diri saya lebih dalam lagi. Ketika saya mengenal lebih dalam diri saya lebih dalam lagi, maka sesungguhnya saya tahu bahwa diri saya itu tidak ada apa-apanya. Saya bukan siapa-siapa. Tetapi jika saya katakan bahwa saya bukan siapa-siapa, tapi kenapa saya ada sampai hari ini? Jadi ada satu oknum yang menolong saya, yang menyertai saya, yang memberi penghiburan, kekuatan, yang menjaga saya, bahkan yang memberikan hidup saya sampai hari ini. Karena ada satu oknum itu yang menolong saya, tidak pernah meninggalkan saya, tidak pernah membiarkan saya. Ia selalu mengawasi saya, ia ada selalu bersama dengan saya. Untuk apa semuanya ini saya renungkan? Yaitu supaya saya percaya kepada Dia. Percaya kepada Tuhan yang menolong saya, yang memberikan penghiburan kepada saya, yang melindungi saya, yang memberkati saya, yang menjagai saya sampai hari ini di dalam segala kekurangan, kelemahan dalam diri saya. Supaya apa? Supaya
saya semakin kuat di dalam Dia. Supaya saya semakin percaya, just believe. Tema kita malam ini cuman hanya percaya kepada Dia. Saya tidak boleh mengandalkan iman. Wah, harus iman saya, keyakinan saya, keinginan saya, pengalaman demi pengalaman saya. Tidak boleh. Melalui pengalaman itu kata yang saya boleh belajar, yang Tuhan ingin katakan kepada saya, yaitu percaya kepada Dia. Percaya kecelakaan kepada saya. Dia hanya merancangkan damai sejahtera, dia hanya kepada saya. Sama seperti orang tua. Saya sebagai orang tua, kita sebagai orang tua, saya hanya ingin melihat anak saya hidup di dalam kecukupan. Saya ada bersama dengan dia, menguatkan dia ketika dia punya masalah. Ketika dia mengalami kelemahan, saya harus hadir. Ada. Meskipun saya tidak memberikan nasihat kepada dia. Saya tidak banyak ngomong sama dia. Tapi keberadaan saya setidak-tidaknya memberikan ketenangan pada diri anak saya. Nah, itu yang Tuhan lakukan kepada saya. Sehingga saya harus percaya. Nah, firman Tuhan ya mengajarkan kepada kita, ini sudah kita pernah dengar berulang-ulang. Ini para tokoh hebat, para orang-orang yang memiliki iman. Padahal orang-orang itu adalah orang-orang biasa, sama seperti kita. Sama seperti saya, memiliki kelemahan. Tapi mengapa nama-nama itu tertulis di dalam Alkitab? Dan ketika kita membacanya, ketika saya membacanya, dan ketika saya merenungkan akhir-akhir ini segala kebaikan Tuhan dari dulu sampai sekarang, maka sesungguhnya atolnya tertulis di dalam firman Tuhan. Nah, saya akan membacakan di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Kita sudah tahu cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang muda hebat, orang-orang buangan, orang-orang tawanan. Gitu ya kan? Tapi mereka dipercaya sebagai orang-orang pinter, sebagai orang-orang cendekiawan, penasehat raja. Ada di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya. Namun karena kepandaian, kehebatan, karena Tuhan menyertai mereka, maka pekerjaan mereka, keberadaan mereka itu memberi dampak di dalam pemerintahan raja pada saat itu. Sehingga hati raja itu bersukacita dengan keberadaan mereka. Namun sukacita raja kepada mereka ini menimbulkan iri hati kepada para menteri, para penasehat, para pekerja yang ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga ini yang terjadi. Mereka tahu bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini percaya kepada Tuhan yang tidak dilihatnya oleh mereka. Percaya kepada Tuhan Allahnya bangsa Ibrani. Gitu. Ya. Bukan kepada patung, bukan kepada batu, bukan kepada pohon-pohon, tapi kepada Allah yang tidak kelihatan. Namun yang disegani, yang dipercayai, yang ditakuti oleh mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oleh karena itu, para pekerja yang lain itu iri.
kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego karena mereka tahu bahwa mereka ini orang-orang taat, orang-orang saleh, tidak mau menyembah berhala, patung. Maka orang-orang yang iri hati itu menghasut raja untuk mendirikan patung yang menyerupai raja. Patung raja dibuat. Dan memberikan perintah barang siapa yang lewat patung itu melihatnya dan mereka harus sujud menyembahnya. Kalau kedapatan orang tidak menyembahnya, tidak hormat, tidak tunduk, maka orang itu harus dihukum mati. Nah, satu ketika setelah patung itu dibuat dan mereka melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak mau menyembah patung raja, gitu ya kan? Jadi mereka yang iri hati kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego ini melaporkan kepada raja bahwa ketiga anak buahnya raja ini tidak menyembah patung buatan raja. Jadi hati raja ini sedih, tapi berikutnya juga marah juga. Maka dipanggilnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ditanya apakah betul engkau tidak mau menyembah patungku, gitu ya kan? Maka jawabnya demikian, gitu ya. Kalau raja bilang kalau kamu tidak menyembah patungku, maka peraturan sudah dibuat dan sudah ditetapkan harus ditaati bahwa kalian harus dibuang kepada perapian yang amat sangat panas sekali. Gitu. Jadi tetap aja ketika disuruh minta untuk menghormati, menyembah patung itu, tetap ketiga orang tersebut tidak mau taat sehingga hati raja panas. Maka demikianlah jawab mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow. Mereka bisa mengatakan jika Allah yang disembahnya mau melepaskan, maka ia akan melepaskan. Tetapi jika Allah yang disembahnya oleh tiga orang itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mau melepaskan, ya, atau tidak, maka tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi mereka percaya kepada Tuhannya. Namun ini hal yang paling dalam. Mereka katakan bahwa jika Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang aku yakini, Tuhan yang aku percaya, Tuhan yang dimana aku bertaruh memberikan nyawaku kepada Tuhan yang aku yakini daripada patung buatan raja. Jika Tuhan yang aku percaya ini tidak menolong aku, maka aku tetap tidak akan menyembah patung itu dan aku tetap percaya kepada Tuhanku. Wah, itu hebat sekali. Kita ini seringkali memuji Tuhan ketika kita mengucap syukur, kita bersuka cita ketika mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kesembuhan tidak ada, apakah Tuhan tidak baik? Apakah Tuhan tidak ada? Apakah iman kita percaya kita bergeser? Tidak. Tuhan mengajarkan kepada kita. Makanya tadi saya katakan, saya akhir-akhir ini harus berusaha untuk merenungkan kembali segala kebaikan Tuhan. Yang dulu-dulu. Kenapa harus yang dulu-dulu? Iya, jangan terus kita ini melupakan yang dulu. Segala kebaikan Tuhan itu justru menguatkan, mengingatkan kepada saya kembali
untuk terus percaya, iman percaya mengenal Tuhan sungguh-sungguh untuk menghadapi tahun-tahun yang saya sedang jalani, sedang masuki. Sehingga hari ini saya harus bertambah bijak, harus tambah mengenal Tuhan dari apa yang saya alami sebelumnya. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa aku percaya meskipun Tuhan tidak menolong aku, meskipun Tuhan tidak menyembuhkan aku, meskipun aku masih dalam kesulitan dalam keluargaku, dalam pekerjaanku, dalam gereja masih belum berbuah, masih kelihatannya belum bertambah jemaatnya, keuangannya belum meningkat, uang sekolah, uang kontrakan mungkin target-target tahun ini belum tercapai. Bahkan tanda-tanda tahun depan ini tambah suram. Aku tetap percaya bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang melihat, Tuhan yang menciptakan telinga, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menciptakan mulut, lidah adalah Tuhan yang masih berbicara kepada saya. Tuhan yang menciptakan hati turut merasakan. Saya percaya bahwa apa yang saya rasakan, saya alami, Tuhan pun juga tahu. Dan Tuhan turut merasakan semuanya itu. Jadi sebetulnya lewat perenungan, segala kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam diri kita, Tuhan mau menimbulkan di dalam diri kita satu kata, yaitu percaya. Percaya melihat sebuah pribadi yang baik adanya. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan atas kita. Alkitab mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk mendatangkan kepada kita segala kebaikannya. Untuk membawa kita kepada masa depan penuh harapan. Itu yang harus kita yakini. Saya yakini itu. Apapun keadaan. Meskipun kelihatannya saya belum punya rumah. Anak-anakku kerjanya belum mapan. Gimana ya masa depannya anakku? Namun saya harus menguatkan diri saya. Apa yang telah Tuhan lakukan. Segala kebaikannya. Pembelaannya, penyediaannya, mujizatnya. Kesetiaannya. Penghiburannya, pertolongannya. Yang telah saya alami. Itu harus menguatkan saya. Tetap percaya. Tidak khawatir, tidak takut dengan apa yang saya lihat, saya dengar, saya rasa. Saya tidak boleh khawatir. Just believe. Meskipun Tuhan tidak menolong, namun aku tetap tidak akan menyembah patung buatan raja. Demikian juga di dalam kitab Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wow. Habakuk pun juga mengatakan demikian. Meskipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Aku tidak khawatir. Aku tidak takut. Aku tidak mempertanyakan keberadaan Tuhan. Di mana engkau? Namun justru aku menguatkan iman percayaku kepada Tuhan. Dan dialah yang akan memberikan kekuatan kepadaku
Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ia terus menegakkan saya, menegakkan kita dalam masa-masa sulit sekalipun. Kelihatannya tidak berubah. Kelihatannya masalahnya di ujung tanduk. Jangan takut, Tuhan akan menguatkan kita. Seperti yang ia telah lakukan dari tahun-tahun sebelumnya sampai batas usia kita sekarang ini. 60 tahun saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan saya. Dialah penghiburan saya, dialah penolong saya, dialah yang membawa sukacita saya, dialah pengharapan saya. Namun Tuhan mengajarkan kepada saya, kepada kita semuanya, untuk tidak mengandalkan tapi apapun yang terjadi dalam hidup saya cuma percaya Tuhan mau mengajarkan sama seperti Habakuk, sama seperti Daniel, sehingga kita bisa berkata seperti Habakuk, sama seperti ketika sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, ada satu peristiwa Daud berperang, ya, dia di Ziklag rumah, dia bersama pasukannya 400 atau 600 tentara semuanya, dia maju berperang. Ketika semua maju berperang, ternyata tempat tinggal Daud dibakar. Tempat tinggal Daud itu dibakar, istri, anak, semuanya ditawan, hartanya semuanya dijarah semuanya. Ketika Daud maju berperang, tidak ada orang tersisa di rumahnya. Yang jaga rumah itu cuman istri, anak-anak di situ. Keluarga para pekerja, tentara-tentara yang mengikuti Daud sebanyak 600 orang. Mereka pergi, nggak taunya ketika pulang, wah, rumahnya dijarah semuanya. Satu kota yang dimana Daud tinggal itu dijarah semuanya. Sehingga hati para pengikut, prajurit, tentara-tentara, orang-orang kepercayaan Daud itu marah, hatinya capek, panas. Gitu. Bahkan mereka hendak melempar Daud. Gitu. Mereka bertanya, mau dibawa kemana kita ini? Bagaimana kita bisa berperang, mengalahkan musuh di dalam setiap perperangan, tapi kita tidak bisa menjaga istri, anak-anak, dan harta kita semuanya. Mereka kesel, mereka sakit hati, mereka hendak melempar Daud. Itu di dalam Kejadian 1 Samuel 30 ayat 6. Saya akan membacakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sekali lagi. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud takut akan Tuhan. Orang-orangnya adalah orang-orang yang setia. Namun di manakah Tuhan? Ketika Daud maju berperang, mengapa Tuhan tidak menjagai istri, anak, harta milik semuanya? Mestinya Daud bisa kecewa. Daud bertanya, kenapa Tuhan engkau membiarkan itu terjadi? Sepertinya begitu.
Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan Tuhan mau mengajarkan kepada saya, kepada kita malam ini, Tuhan apa yang telah Ia lakukan sepanjang usia kita dari tahun-tahun sebelumnya. Harusnya kita ini tetap teguh, kuat, percaya, semakin percaya. Tidak mengandalkan dari apa yang kita alami. Tidak mengandalkan dengan pengertian pengetahuan bahwa Tuhan itu harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kenapa Tuhan tidak melakukan ini? Kenapa Tuhan melakukan ini? Kenapa Tuhan membiarkan? Sepertinya Tuhan itu kita atur, harusnya diprogram sepertinya begini. Tuhan mau kita sama seperti Daud. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan, sekalipun Tuhan yang patung buatan tuanku raja. Habakuk mengatakan sekalipun, ya kan, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi sesungguhnya Tuhan sudah ada bersama dengan kita. Sebuah pribadi yang utuh, di mana Ia telah mati memberikan hidupnya bagi kita di dalam Yesus Kristus. Itu yang paling berharga. Ia mengawasi kita, Ia menyelamatkan jiwa kita. Ia memberikan kekekalan dalam hidup kita. Melalui Yesus Kristus, itulah yang harus kita pegang. Saya harus memegang, boleh diambil, tapi satu ini adalah intinya, yaitu kehidupan. Jangan sampai kehidupan itu pergi daripadaku. Jangan sampai aku tidak percaya. Dan Tuhan melakukannya itu, memberikan pengajaran kepada kita berulang-ulang, berulang-ulang, lewat kejadian demi kejadian. Di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, di dalam pemerintahan, semuanya Tuhan sedang menggesek kita, Tuhan mengajar kita. Tidak berhenti. Tuhan itu setia. Dia tidak jenuh-jenuh, jemu-jemu untuk mengajar kita. Maka saya harus merenungkan segala kebaikan Tuhan. Tuhan, pengajaranmu apa aja. Saya tidak boleh melewatkan itu. Saya berusaha untuk mengajar orang lain. No, 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 no. Kita harus mengerti, saya mau belajar, saya harus mengerti apa yang telah Tuhan ajar dalam hidup saya. Sehingga hidup saya harus bijaksana. Orang boleh melihat saya dari perbuatan, dari perkataan, dari setiap tindakan. Baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam komunitas. Saya harus berubah dan orang lain harus melihat perubahan itu. Tidak boleh digoyangkan. Iman percaya saya melalui keadaan apapun yang saya alami. Nah, ada satu cerita. Dalam hubungannya percaya ya, percaya kepada Tuhan. Ini dulu ya. Ini saya ini lagi pikir anak saya ini pekerjaannya gimana ya. Masih belum mapan. Yang nomor 1. Nomor 2 nanti ini kuliah. Ini sekarang kelas 3
tata busana, nanti mau kuliah, mau kemana. Saya ini masih blur, masih kabur. Ini mau kemana mereka? Saya tahu kekuatan satu ini di sini, satu ini di sini. Gitu. Ketika saya mulai, saya tidak tahu bagaimana ini nanti ini ke depannya. Saya mulai dikuatkan lagi dari apa sebelumnya yang mereka alami. Pada waktu SD, bagaimana pada waktu SMP, pada waktu SMA, anak-anak saya, ya, mereka kurang meyakinkan saya sebagai orang tua. Saya khawatir lihat mata pelajarannya, nilai-nilainya. Saya khawatir, saya selalu ngajar, ayo belajar dong, belajar. Kalau enggak gimana nih? Saya pendeta lagi. Kalau anak saya enggak naik kelas gimana ya? Malu kan? Gitu ya. Jadi saya terus marahin anak saya, terus ngajarin anak saya, terus ngomongin anak saya terus. Tapi sampai satu titik Tuhan tegur saya. Gitu loh. Duh, sepertinya begini. Kamu ngajar anakmu ternyata buat kamu ya. Kenapa? Anakmu disuruh belajar, 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 belajar. Supaya naik kelas. Kalau nggak naik kelas, ya malu kan kamu. Aku. Nah, kira-kira kalau anakmu nggak naik kelas, apakah kamu masih mau mengakui itu anakmu? Kamu masih sayang nggak sama anakmu? Kamu masih bisa nggak berbicara di hadapan jemaat tentang keluarga? Padahal anakmu nggak naik kelas. Wah, saya nangis itu. Meskipun anakku nggak naik kelas, aku tetap mengasihi dia. Aku tetap bangga dengan anakku. Aku akan menggandeng dia, tetap akan menggandeng. Kenapa? Karena aku tidak boleh lihat anakku. Aku harus melihat Tuhan yang mempercayakan anakku kepada aku sebagai orang tuanya. Dan kejadian anak saya sungguh dahsyat dan ajaib. Anak saya lebih daripada pemenang. Tuhan sudah membayar lunas harganya. Nilai anakku adalah senilai Sang Pencipta langit dan bumi yang telah mati bagi anakku. Maka mata saya terbuka. Bleng. Wow, saya nangis, saya minta ampun. Sejak saat itu saya tidak pernah menegur anak saya. Saya percaya kepada anak saya, apapun nilainya. Dari SD seperti itu, waduh. SMP, waduh. SMA mulai terlihat. Wow, luar biasa. Gitu. Dulu matematikanya nggak bisa, ternyata di SMA, Telkom, SMK, Telkom, ternyata nomor 1 nilainya, ujian nasional. Waduh, saya terbuka. Saya mengucap syukur. Waduh, ternyata betul ya Tuhan ya. Saya tidak boleh melihat apa yang saya bisa lihat, saya rasa. Apa yang saya dengar dari guru-gurunya mengenai anak saya. Anakmu ini begini, begini, begini. Kalau nggak belajar, dia akan tinggal di kelas. Waduh. Tapi hari itu saya percaya. Tuhan ampuni saya. SMP. Sejak SMA saya sudah tidak mau lagi tegur anak saya, tapi saya semangatin bagaimana mata pelajarannya, bagaimana sekolahmu, oke enggak, enjoy. Saya terus berdoa setiap hari sebelum berangkat anak saya tumpang tangan. Saya berdoa, tumpang tangan di atas kepalanya, saya doain buat kamu. Sudah, saya tidak mau tahu, saya tidak khawatir, saya tidak takut jika anak saya tidak naik kelas. Nilainya jelek, saya tidak takut. Gitu. Karena saya percaya Tuhan jadikan anak saya itu dahsyat dan ajaib. Saya berdoa. Sungguh siapa sangka anak saya bisa sekolah dan sekolahnya itu bahasa Inggris semuanya. Saya ini juga ragu apakah bisa anakku bahasa Inggris. Ternyata bisa. Aduh, saya just percaya. Kelihatannya tidak berubah. Kelihatannya tidak ada perubahan. Kelihatannya apa nasihat kita ini sia-sia. Tapi sekali lagi,
Saya tidak boleh mengandalkan. Percaya saya dalam pikiran saya apa yang Tuhan telah lakukan. Saya percaya dari itu. Saya tidak boleh. Pikiran Tuhan itu luas. Jalannya dia, rancangannya dia itu tidak bisa kita kotakkan. Oh, Tuhan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan hanya percaya bahwa ia tidak pernah merancangkan kecelakaan atas saya dan keluarga saya, masa depan saya. Saya harus percaya. Malam ini, kenapa saya mensaksikan ini? Bahwa akhir-akhir ini, sebentar lagi usia saya 60, saya harus tambah bijak, saya harus tambah mengerti. Saya tidak mau cepat-cepat, waduh, sepertinya harus mengerti semua firman. Harus mengajar orang semuanya. Waduh, enggak. Saya harus tahan diri, saya harus mulai 60 tahun ini saya mau berdiam diri. Saya mau merenungkan segala kebaikan Tuhan. Saya tidak mau melewatkan semua apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Itu yang akan mengubah saya hari ini dan seterusnya. Kalau tidak, hidup saya ini menjadi orang bebal. Pengetahuan semuanya Tuhan percayakan kepada kita. Namun bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan bisa tambahkan itu semuanya. Itu yang Tuhan katakan kepada Daud. Jika itu kurang, aku sanggup menambahkannya. Tapi Tuhan mau bukan itu. Tapi Tuhan mau supaya kita mengenal Dia secara pribadi. Sehingga aku percaya Tuhan. Aku percaya. Bukan karena aku melihat. Bukan karena aku mengalaminya. Bukan aku telah mengerti. Engkau. Bukan. Aku percaya. Jadi sebetulnya Tuhan mau mengajarkan saya kepada kita semuanya. Sama sebetulnya Tuhan mengajarkan kepada para tokoh orang-orang biasa yang di Alkitab ini. Kepada Habakuk. Supaya tidak mengandalkan apa yang seharusnya Tuhan lakukan bagi kita orang percaya. Demikian juga kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau aku percaya, pasti Tuhan akan sanggup melakukan. Tidak bisa seperti itu. Namun tetap percayalah. Meskipun saya harus mengalami jatuh. Meskipun saya harus mengalami kerugian. Meskipun saya harus mengalami masalah yang terlibat dalam kesulitan. Namun tetap aku harus menguatkan. Percaya, percaya, percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Dia percaya. Allah percaya kepada dirinya sendiri. Dengan memberikan Kristus Yesus anaknya yang tunggal kepada kita. Meskipun kita tidak percaya. Dia tetap mengasihi kita dengan memberikan anaknya. Supaya dengan pengertian itu, maka kita bisa berubah. Dan kita pun bisa percaya kepada Dia. Bukan karena melihat. Bukan karena pernah mengalami. Sama seperti Daud. Meskipun kelihatannya mustahil ia bisa menyelamatkan. Merebut kembali keluarganya dan anak-anaknya. Dan harta semuanya. Meskipun seluruh rakyat hendak melempari dia dengan batu. Namun Alkitab mengatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Mengapa? Karena Daud mengerti bahwa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Sifat daripada Allah adalah Allah yang setia.
Allah yang tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan. Allah yang tidak pernah mencobai. Allah yang tidak pernah merancangkan kecelakaan. Allah yang tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Tidak bisa bangun. Tidak. Allah kita adalah Allah yang percaya. Allah yang setia. Allah yang selalu berada bersama dengan kita. Ketika kita berseru dalam namanya, Ia segera menolong kita. Itulah yang Allah hendak ajarkan kepada kita, sama seperti para tokoh manusia biasa yang tertulis di Alkitab. Tuhan mau mengerjakan itu bagiannya di dalam hidup kita dengan merenungkan segala kebaikan. Sehingga kita bisa percaya dan mengatakan, God, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, aku mengucap syukur dan terima kasih. Bila perenungan malam ini boleh menguatkan, membuat kami mengambil keputusan untuk aku percaya, mengatakan aku percaya. Bukan dari apa yang aku lihat, bukan dari apa yang aku dengar, bukan dari apa yang telah aku alami, bukan apa yang aku telah mengerti, aku telah pelajari. Karena Engkau jauh dari pengertianku, Tuhan. Engkau sanggup melampaui segala pikiranku. Jalan-jalanmu tidak terselami. Rancangan-rancanganmu jauh melebihi dari pemikiran kami. Namun ajar kami malam ini mengerti dan percaya dari apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Hidup kami boleh mengalami bijaksana dan tetap semangat. Tidak khawatir, takut, gentar apapun juga. Karena kami tahu bahwa Allah menyertai kami, Allah berjalan bersama dengan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Tuhan berkati semuanya.